Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kumalasari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 9, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum PAI. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum PAI. Secara umum, kurikulum PAI itu dikembangkan dengan melalui beberapa langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan. Dalam melakukan analisis kebutuhan bisa dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan juga harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Setelah 3 aspek tersebut dianalisis, kemudian dilakukanlah diagnosis, sehingga hasilnya nanti akan disusun menjadi serangkaian kebutuhan sebagai bahan masukan bagi kegiatan pengembangan kurikulum. Dalam melakukan hal tersebut ada berbagai pendekatan yang bisa diterapkan, yaitu survei kebutuhan, studi kompetensi, dan juga pendekatan analisis tugas. Langkah yang kedua yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi. Dalam memilih materi kurikulum, ada sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu materi kurikulum harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, materi kurikulum dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan budaya dan generasi masa lalu. Yang ketiga, materi kurikulum dipilih karena berguna bagi penguasaan suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, materi kurikulum dipilih karena dianggap bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Dan yang kelima, materi kurikulum dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan minat bagi peserta didik. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Setelah materi kurikulum dipilih dan diorganisasikan, langkah yang selanjutnya diambil yaitu memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar. Cara memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Pengalaman ini juga dipilih harus mencakup berbagai kegiatan baik mental maupun fisik yang mampu menarik bakat siswa, kemudian sesuai dengan tingkat perkembangan dan mampu merangsang siswa untuk bisa belajar lebih aktif dan kreatif. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, pengembangan alat evaluasi. Nah, pengembangan alat evaluasi yang dimaksud di sini bertujuan untuk menelaah kembali apakah kegiatan pengembangan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap komponen-komponen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dan penilaian ini atau evaluasi ini terdiri dari 3 komponen, yaitu pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan juga pembuatan keputusan. Saya Farul Ramdhani akan menjelaskan bagian yang kedua, yang B. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pertama, organisasi pengembangan kurikulum. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek berkaitan dengan organisasi kurikulum. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih. Kegunaan organisasi kurikulum dalam proses pengembangan kurikulum, organisasi berperan sebagai suatu metode untuk menentukan seleksi dan pengorganisasian pengalaman-pengalaman belajar yang diselenggarakan oleh sekolah. Berikut beberapa kegunaan dari organisasi kurikulum. Yang pertama, mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. Yang kedua, mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, sebagai jembatan untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang ditargetkan. Jenis-jenis organisasi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, Spirit
subjek kurikulum. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lain. Kurikulum mata pelajaran terpisah berarti kurikulumnya berupa bentuk mata pelajaran yang terpisah. Taylor dan Alexander menyebut bahwa jenis kurikulum ini digunakan dengan school subject. Hingga saat ini kurikulum jenis ini masih banyak didapatkan di berbagai lembaga pendidikan. Yang kedua, correlated kurikulum atau kurikulum gabungan. Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Yang ketiga, kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Kurikulum terpadu menurut Sutopo dan Sumanto dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, the skill-centered curriculum. Yang kedua, the social function curriculum. Yang ketiga, the experience curriculum. Yang keempat, development activity curriculum. Yang kelima, core curriculum. Prosedur pengembangan kurikulum yaitu berdasarkan definisi di atas dapat diartikan suatu kesimpulan bahwa prosedur pengembangan kurikulum PAI adalah suatu susunan perencanaan kegiatan belajar yang saling berhubungan yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan. Saya Emisania Aziz dari kelas PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan poin yang C, yaitu implementasi kurikulum. Pada hakikatnya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Implementasi kurikulum juga merupakan aktualisasi suatu rencana atau program kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan, maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis. Implementasi kurikulum 1. Yaitu proses implementasi kurikulum pada pembelajaran PAI. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan bentuk nyata implementasi kurikulum PAI dalam kelas yang melibatkan unsur-unsur personal, kepala sekolah, guru, peserta didik, sumber belajar, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum PAI. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga peserta didik, yang keempat lingkungan. Yang selanjutnya yaitu poin D, evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperhatikan sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Evaluasi kurikulum merupakan suatu bidang yang berkembang dengan cepat, termasuk evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri terdiri dari berbagai aspek yang saling berhubungan dan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterkaitan antara evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan tertentu, maksudnya yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu bersifat objektif, maksudnya harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Yang ketiga yaitu bersifat komparasif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat yaitu kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi itu.
adalah tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, penilik, orang tua, dan juga siswa itu sendiri. Yang kelima yaitu efisien. Maksudnya efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi penunjang sehingga hasil evaluasi harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan materi yang digunakan. Yang keenam yaitu berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum, sehingga peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena merekalah yang mengetahui pelaksanaan permasalahan dan keberhasilan dari kurikulum yang diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.